Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 23 Desember 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Perayaan Natal tinggal 1 hari lagi. Firman Tuhan hari ini, Injil berbicara kepada kita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, dia yang mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Hari kelahirannya tentu saja menjadi hari yang sungguh membahagiakan bagi Elisabet, karena rasa malu atas kemandulannya hilang. Di hadapan keluarga dan tetangganya, dia dapat berujar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Ketika orang-orang berharap bahwa ia akan diberi nama seperti ayahnya, Sakaria, justru Elisabet dan Sakaria sepakat memberi nama dia Yohanes. Yohanes berarti Tuhan penyayang atau Tuhan berbelas kasih. Kehadiran Yohanes dalam diri pasangan lansia Sakaria dan Elisabet merupakan belas kasih Tuhan. Bahwa pada masa tua mereka masih diberi kesempatan memiliki anak, itu adalah belas kasih Tuhan. Dan bahwa melalui peristiwa itu, Tuhan memakai mereka untuk membuat rencana karya keselamatannya itu terpenuhi. Itu belas kasih Tuhan. Bahwa melalui peristiwa itu, segala doa, segala harapan mereka untuk memiliki keturunan, itu juga merupakan belas kasih Tuhan. Maka nama Yohanes sungguh menggambarkan apa yang dialami oleh pasangan ini. Tuhan berbelas kasih dalam hidup, di dalam keluarga mereka, di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Peristiwa ini saudara-saudari diiringi dengan sebuah keajaiban, yaitu bahwa mulut Sakaria terbuka dan ikatan lidahnya lepas, lalu dia bisa memuji-muji Allah. Tentang ini kita tahu, Sakaria menjadi bisu ketika dia mendapatkan tugas untuk menjadi imam di bait Allah. Dan malaikat menampakkan diri, menyampaikan kabar gembira bahwa istrinya Elisabet sedang mengandung. Dia
seperti menertawakan berita itu. Karena tidak percaya pada masa tuanya dia memiliki anak, lagi pula Elizabeth sudah lanjut umur. Karena sikapnya itulah kemudian malaikat mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa berkata-kata lagi alias bisu sampai pada waktunya, yaitu sampai Yohanes lahir dan diberi nama Yohanes. Itu juga sebuah keajaiban. Andai kata ketika memberi nama Yohanes, ternyata Sakaria memilih nama yang lain menurut tradisi, menurut kebiasaan pada masa itu, bukan tak mungkin dia tetap bisu selamanya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, berita ini tersebar dan menggemparkan banyak orang. Orang-orang lalu bertanya-tanya akan menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mempunyai maksud, Tuhan mempunyai rencana indah, rencana-rencana khusus dengan kelahiran Yohanes, yaitu mempersiapkan jalan bagi Kristus dengan mewartakan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hal yang sama juga berlaku bagi semua orang, bagi kita masing-masing yang telah percaya, telah beriman kepada Tuhan. Tuhan punya maksud khusus dengan kelahiran kita masing-masing, dengan keberadaan kita masing-masing. Kita ada bukan untuk diri sendiri, kita ada bukan dari diri sendiri. Kita ada karena rahmat Tuhan, karena belas kasih Tuhan, dan bukan untuk diri kita sendiri. Kita pun dapat mengajukan pertanyaan saudari-saudara, untuk maksud apakah saya dilahirkan? Untuk maksud apakah saya dipanggil? Untuk tujuan apakah keberadaan saya di tengah dunia ini? Apakah yang diinginkan Tuhan dari saya? Kontribusi apakah yang diharapkan dari saya bagi banyak orang di sekitar saya? Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Allah mempunyai ekspektasi, harapan terhadap saya atas dasar anugerah-anugerah yang diberikannya kepada saya. Saya tertarik dengan salah satu kalimat yang ditulis oleh Hans von Balthasar dalam bahasa Inggris. What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Apa arti kalimat ini, saudara-saudari? Siapakah Anda saat ini, itu adalah berkat Tuhan untuk Anda. Tetapi menjadi apakah Anda saat ini, itu adalah balasan Anda kepada Tuhan. Itu adalah pemberian atau hadiah Anda kepada Tuhan. Sebuah kalimat yang rasa saya sangat bermakna, saudara-saudari. Siapakah Anda saat ini? Itu adalah hadiah Allah untuk Anda. Tetapi akan menjadi apakah Anda saat ini? Itu adalah hadiah Anda untuk Tuhan. Mari kita refleksikan maksud semuanya ini, saudara-saudari, dan bagaimana kita dapat menggunakan sebaik-baiknya supaya hidup kita sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh diteguhkan oleh peristiwa kelahiran Yohanes, dia yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu. Sadarkanlah kami selalu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi dan yang Kau panggil untuk berjalan sesuai dengan maksud keberadaan kami di tengah dunia ini. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa.
Mereka yang sakit dan menderita skala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.